Menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, menendang bola ke arah gawang, memindahkan buku ke rak buku, dan mengayuh sepeda. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya, mengerem sepeda yang melaju, menangkap bola, dan menahan gerakan bola dengan kaki. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, mengoper bola yang baru diterima dari teman. Pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan dan memutar arah mobil yang dikendarai. Yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, membuat mainan dari plastisin, memotong kue dengan pisau, dan membuat guci dari tanah liat. Ayo perhatikan gambar berikut. Menurutmu, jenis gaya apa yang digunakan untuk menggerakkan gerobak yang ditumpangi pemain karapan sapi? Berikutnya, apa pengaruh gaya terhadap gerobak tersebut? Ayo ceritakan. Ayo perhatikan gambar berikut. Menurutmu, apa pengaruh gaya terhadap benda yang ditangkap oleh penjaga gawang? Menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan pada sebuah benda. Gaya memengaruhi gerak suatu benda. Salah satu contoh penerapan gaya dalam olahraga adalah lemparan dan dorongan pemain basket terhadap bola. Bola basket dapat masuk ke keranjang lawan jika diberikan gaya. Gaya yang dilakukan pemain basket memengaruhi gerak bola basket tersebut. Pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda di lingkungan sekitar. Ayo perhatikan beberapa peristiwa berikut. Yang pertama, bermain ketapel. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat bermain ketapel, kita menggunakan gaya berupa tarikan. Tarikan pada karet ketapel menyebabkan karet menjadi kencang dan memiliki gaya berupa dorongan. Saat tarikan pada karet dilepaskan, dorongan yang terdapat pada karet dapat membuat kerikil yang semula diam menjadi bergerak atau terlempar jauh. Peristiwa yang kedua adalah menimba air. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa menimba air adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat menimba air, kita dapat menarik tali timba agar ember dapat bergerak ke atas. Tarikan yang kita lakukan pada tali disebut gaya. Tarikan yang kita lakukan pada tali dapat membuat ember yang semula diam menjadi bergerak. Peristiwa yang ketiga yaitu membuat gerabah.
Pengaruh gaya terhadap bentuk benda pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya dapat memengaruhi perubahan bentuk benda. Saat membuat gerabah, pengrajin melakukan gaya untuk mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Gaya yang diberikan pengrajin berupa dorongan atau tarikan. Gaya tersebut menyebabkan tanah liat yang semula berbentuk gumpalan dapat berubah menjadi bentuk gerabah. Menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Salah satu unsur yang ada di dalam cerita adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang memengaruhi alur. Tokoh tambahan mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Sebagai contoh, ayo simaklah cuplikan cerita berikut. Sesampainya di rumah, Putri Tangguk pun beristirahat dan tertidur. Ia bermimpi bertemu sebutir beras yang kemudian berubah menjadi sosok kakek tua. Putri Tangguk pun terkejut. "Kau sudah membuang-buang beras, rezeki pemberian Tuhan, Putri Tangguk. Kau akan melihat akibatnya," ucap kakek tersebut. Keesokan harinya, Putri Tangguk pun menengok sawahnya. Ia pun terkejut. Sawahnya sudah mengering dan rusak. Seketika ia menangis dan menyesal. Ia pun berjanji tidak akan menyia-nyiakan rezeki yang ia dapatkan. Berikut adalah tokoh dan peran tokoh dalam cuplikan cerita tersebut. Tokoh yang pertama yaitu Putri Tangguk. Peran tokohnya adalah tokoh utama yang bersifat boros, mudah marah, dan sombong. Tokoh yang kedua adalah kakek tua. Peran tokohnya tokoh tambahan yang bersifat baik dan suka menasehati. Menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun ada juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita dari awal sampai akhir. Ketika membacanya, fokuslah pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Ayo simaklah cuplikan cerita berikut. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Pradasita Kamulan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Batur Kundalawangi. Raja tersebut terkenal sangat tidak adil kepada rakyatnya. Dia sering membebankan pajak berupa uang yang berlebihan terhadap orang-orang miskin di kerajaannya. Tokoh pada cuplikan cerita di atas adalah Prabu Batur Kundalawangi. Tokoh Prabu Batur Kundalawangi memiliki sifat tidak baik. Mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi, terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan menjadi
tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tambahan hanya sesekali muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis memiliki sifat atau watak yang baik, sedangkan tokoh antagonis memiliki sifat atau watak yang tidak baik. Menjelaskan karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik depan, atas, bawah, maupun belakang. Berikut beberapa bentuk benda 3 dimensi. Yang pertama, benda bebas. Benda bebas, benda yang memiliki bentuk tidak beraturan, namun memiliki volume. Contohnya bebatuan, buah-buahan, dan pohon. Yang kedua, benda berbentuk kubus. Benda berbentuk kubus merupakan benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, lemari, dan bak penampungan air. Yang ketiga, benda berbentuk tabung, yaitu benda yang memiliki bentuk tabung. Contohnya gelas, botol, mangkuk, dan vas bunga. Benda berbentuk bola, yaitu benda yang memiliki bentuk menyerupai bola dan dapat menggelinding ke segala arah. Contohnya bola sepak, bola bekel, dan kelereng. Yang kelima, benda berbentuk limas, yaitu benda yang mempunyai alas berbentuk segi N, seperti segitiga, segi 4, atau segi 5, dan bidang sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga. Contohnya piramida dan kemasan makanan. Perbedaan benda 3 dimensi dengan benda 2 dimensi antara lain, benda 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan benda 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Benda 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda. Sedangkan benda 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Teknik dasar menggambar benda 3 dimensi. Teknik yang pertama yaitu teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil atau spidol berupa garis-garis berulang. Teknik yang kedua, teknik sapuan basah, yaitu teknik menggambar menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis. Yang ketiga, teknik gosok, yaitu teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil lunak pada bagian yang kita inginkan. Yang keempat, teknik blok atau siluet, yaitu teknik menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna. Yang kelima, teknik pointillis, yaitu teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek gambar. Berikut adalah langkah-langkah membuat sketsa karya 3 dimensi. Langkah yang pertama, siapkan pensil, kertas, dan kendi yang akan digambar. Langkah kedua, gambarlah sketsa kendi pada kertas. Langkah ketiga, tebalkan
garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat beragam. Namun, pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang memproduksi berbagai benda yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, petani yang menghasilkan padi dan pembuat mebel yang menghasilkan berbagai peralatan rumah tangga. Pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, melainkan menghasilkan jasa yang dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya, guru, dokter, tentara, dan jasa ahli bangunan. Ayo perhatikan jenis dan tugas pekerjaan pada tabel berikut. Yang pertama, lingkungan pegunungan. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya petani teh. Tugasnya menanam hingga memanen teh. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jasa, yaitu jasa pengantar hasil pertanian. Tugasnya membawa hasil pertanian ke pasar atau pabrik. Yang kedua, lingkungan perkotaan. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan barang, misalnya pedagang sayuran. Tugasnya menjual sayuran. Berikutnya, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jasa di lingkungan perkotaan, yaitu dokter. Tugas pekerjaannya melayani dan mengobati pasien. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan barang di lingkungan pantai, misalnya pedagang cenderamata. Tugasnya menjual cenderamata khas pantai. Selanjutnya, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jasa di lingkungan pantai, yaitu penjaga pantai. Tugasnya melayani pengunjung dan juga sebagai pengawas pantai. Berikutnya, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan barang di kawasan sekitar danau, yaitu petambak ikan. Tugasnya membudidayakan ikan yang kemudian dijual. Selanjutnya, jenis pekerjaan yang berkaitan di bidang jasa. Jasa pengiriman. Tugasnya mengirimkan hasil budidaya kepada pembeli. Selanjutnya, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan barang di wilayah sekitar aliran sungai. Pekerjaannya penambang pasir. Tugasnya menambang pasir. Yang berkaitan dengan jasa, jasa pengiriman hasil tambang. Tugasnya mengirimkan hasil tambang ke pabrik. Menjelaskan sikap terhadap perbedaan karakteristik individu. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang beragam. Kita pasti memiliki tetangga yang berlainan suku bangsa. Setiap suku mempunyai karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Namun, perbedaan karakter ini bukan penghalang terciptanya persatuan dan kesatuan. Berikut adalah upaya yang dapat kita lakukan terhadap perbedaan karakter. Tidak menjelekkan suku bangsa lain. Bertutur kata yang ramah dan sopan. Berteman dengan semua tetangga tanpa membedakan suku bangsa. Dan menghargai kebiasaan suku bangsa lain. Berikut adalah manfaat dari perbedaan
karakteristik individu. Manfaat yang pertama, terciptanya kerukunan antar sesama. Kedua, menambah wawasan keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat. Ketiga, menumbuhkan rasa persatuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.